说哪来这么多长矛？我的自动提款。Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita Donghua yang terkeren. Judulnya Spermi Great Lore. Sedikit sinopsis, ini adalah kisah seorang yatim piatu yaitu Lu Su. Dia bukan anak yatim biasa, tetapi seorang metahuman yang mengalami perubahan dalam dirinya, negaranya dan dunia selama fajar era magis. Saksikan saat Lu Su memulai perjalanan untuk mengasah kemampuannya yang unik bersama saudara perempuannya, Lu Xiaoyu yang manis dan karismatik. Di sepanjang jalan, mereka akan menghadapi peristiwa supernatural, hambatan, dan bahkan orang paling kuat di negara mereka. Bagaimana Lu Su memanfaatkan kemampuannya sebaik mungkin dan menyingkirkan daftar rival dan lawannya yang tidak pernah berakhir? Pasti kalian sudah penasaran kan? Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ini dia simak alur ceritanya. Selamat menonton sampai akhir. Let's go! Di suatu malam hujan, seorang wanita menggendong bayinya menyusuri jalan kota. Ia berhenti di halaman depan sebuah rumah. Dan ketika wanita pemilik rumah membuka pintu, ia diundang untuk masuk. Khawatir dengan bayinya yang mungkin akan kedinginan dan jatuh sakit, wanita itu memintanya menjaga bayinya sebentar untuk membeli obat. Dan berjanji akan segera kembali. Namun saat bayi itu diterima, wanita tersebut menghilang begitu saja. 18 tahun kemudian, Lu Su dan Lu Xiaoyu mendatangi sebuah festival di kuil. Lu Xiaoyu meminta untuk dibelikan manisan labu berbentuk kenari. Tetapi Lu Su menolak, memberitahu bahwa dirinya harus berhemat. Lu Xiaoyu merajuk dan menyebut Lu Su pelit. Akhirnya Lu Su membayar 5 yuan dan bersedia membelikan manisan labu untuk Lu Xiaoyu. Di depan panggung, orang-orang berkerumun menonton atraksi. Lu Xiaoyu mengajak Lu Su ke sana untuk ikut menonton. Lu Su mencoba melompat-lompat, namun tetap tidak melihat apapun. Ia kemudian menggendong Lu Xiaoyu, tetapi tidak bertahan lama sebelum mereka terjatuh. Lu Xiaoyu memberikan manisan labunya yang tersisa untuk Lu Su, berharap dengan memakannya, dia akan memiliki tenaga baru untuk menggendongnya. Lu Su memakan manisan labu itu, lalu menarik Lu Xiaoyu, membelah kerumunan untuk mendapatkan tempat di depan panggung. Saat orang yang melakukan atraksi menyemburkan api, tiba-tiba segala sesuatu di sekitar Lu Su tampak membeku. Ia melihat sebuah pedang dan kalung di lehernya berpandar. Lu Su tertegun, memperhatikan sekeliling dan menyadari segala sesuatunya kembali normal. Pertunjukan api di atas panggung telah berlangsung, dan atraksi pria yang memainkannya mempesona semua orang. Lu Su bertanya-tanya apakah itu akrobat, pertunjukan sihir, atau kekuatan super. Tak lama kemudian pertunjukan berakhir dengan atraksi menutup api yang diledakkan ke udara menjadi kembang api. Semua orang telah meninggalkan area depan panggung. Sementara Lu Xiaoyu dan Lu Su masih tetap di sana. Lu Xiaoyu mengajak Lu Su pergi ke belakang panggung untuk meminta diajari atraksi api. Ia berpikir jika bisa melakukannya, mereka juga akan bisa menghasilkan uang dengan mengadakan pertunjukan sendiri. Lu Su setuju dan mengajak Lu Xiaoyu mengendap-endap ke belakang panggung. Mereka bersembunyi di sebuah papan ketika melihat sekelompok pria berpakaian hitam berdiri di depan pria penyelenggara pertunjukan. Lu Xiaoyu terkejut saat pria penyelenggara pertunjukan ditembak dengan senapan bius untuk membuatnya pingsan. Lu Su terpaksa mengungkapkan keberadaan mereka dan beralasan bahwa dirinya salah arah ketika mencari toilet. Salah satu pria memperkenalkan dirinya sebagai pemadam kebakaran. Ia menjelaskan bahwa atraksi diadakan tanpa izin dan mereka perlu menangkap penyelenggara untuk menyelidikinya.
Meski merasa janggal dengan penjelasan tersebut, Lu Su tidak ingin berkomentar dan segera mengajak Lu Xiaoyu pergi ke arah toilet ditunjukkan. Saat keluar dari sana, mereka bertemu dengan seorang laki-laki bernama Ziwei yang menanyakan apa yang terjadi di belakang panggung. Lu Su tidak menjawab, mengabaikan Ziwei dan mengajak Lu Xiaoyu pulang. Di perjalanan, ia merenungkan jika orang yang melakukan atraksi sebelumnya adalah pemilik kekuatan super. Maka para pria berpakaian hitam itu juga akan memburu pemilik kekuatan super yang lain. Lu Su kemudian bertanya, apa yang akan dilakukan Lu Xiaoyu jika pemilik kekuatan super jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang normal di dunia. Lu Xiaoyu mengatakan bahwa dirinya harus menjadi lebih kuat dari mereka. Ia mengomentari fisik Lu Su yang sangat lemah dan percaya bahwa dia tidak akan pernah bisa membangkitkan kekuatan super seumur hidupnya. 说的还真简单啊。 Namun Lu Xiaoyu tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya yang akan membangkitkan kekuatan super dan melindungi Lu Su. Di rumah, Lu Xiaoyu sedang menonton televisi yang memberitakan kejadian orang-orang dengan kekuatan super. Lu Su berniat memasak mie untuk makan malam. Tetapi karena mereka kehabisan mie, dirinya terpaksa keluar untuk membelinya. Di perjalanan, Lu Su teringat dengan masa lalunya. Saat kecil di sekolah, dirinya selalu dirundung akibat fisik lemahnya. Lu Xiaoyu selalu datang menolong dan menghiburnya. Kembali ke masa kini, ketika Lu Su menyeberang jalan, sebuah truk melaju dan menabraknya. Darah mengalir deras dari luka di kepala Lu Su. Sementara supir yang mengemudikan truk panik. Ketakutan melihatnya tergeletak di aspal dengan tubuh bersimbah darah. Tiba-tiba liotin kenari di kalung Lu Su bercahaya. Ia bertanya-tanya mengapa rasa sakit di tubuhnya menghilang dalam sekejap. Lu Su bingung dan berpikir, apakah dirinya baru saja membangkitkan kekuatan super. Ia mengesampingkan pemikiran tersebut, berniat meminta supir truk memberinya kompensasi. Namun supir truk berubah ketakutan dan berlari terbirit-birit. Lu Su kemudian pergi ke toko di seberang jalan, membeli sebungkus mie. Pemilik toko juga ketakutan ketika melihat darah di kepala Lu Su. Setelah meninggalkan uang, Lu Su berlari pulang dan memberikan mie yang dibelinya kepada Lu Xiaoyu. Di kamar mandi, Lu Su memperhatikan luka di kepalanya menghilang seolah tak pernah ada. Ia melihat ke telapak tangannya dan mendapati sebuah simbol aneh yang mengeluarkan cahaya. Di kamarnya, Lu Su menyadari bahwa hal yang baru saja terjadi bukan ilusi. Tiba-tiba sebuah layar muncul di hadapannya, menampilkan sederet nama orang yang tak dikenalinya. Namun Lu Su mengamati dan menduga bahwa nama itu adalah orang-orang yang takut saat melihatnya berdarah. Dari semua ketakutan tersebut, ia mendapat poin dan menjadi penghasilannya. Lu Su seketika merasa senang, berpikir bahwa dirinya telah membangkitkan kekuatan super. Dengan demikian, semakin banyak orang yang takut, maka dirinya akan menjadi sekuat Raja Iblis. Lu Su mencoba memutar sesuatu yang tampak seperti undian di layar. Beberapa kali mencoba, ia gagal mendapatkan apapun. Tetapi akhirnya berhasil mendapatkan buah pemurni sumsum. Dan sebuah catatan yang berisi lirik lagu Twinkle Twinkle Little Star. Saat mencoba menyanyikan lagu tersebut, kamar Lu Su tiba-tiba berubah menjadi hamparan ruang angkasa. 这也太神奇了。 Setelahnya Lu Su dan Lu Xiaoyu menonton TV yang menampilkan berita kebakaran di pusat kota Luwo. Lu Su meminta Lu Xiaoyu tetap di rumah, sementara dirinya keluar dan memanjat ke atap. Tiba-tiba sekelompok pria berpakaian hitam melompat dari satu atap ke rumah ke atap lain. Lu Su terkejut dan segera merunduk mencoba bersembunyi dari mereka. Dua pria berpakaian hitam menghampiri Lu Su, menanyakan apa yang dia lakukan di atap pada tengah malam.
Lu Su mengenali mereka adalah orang yang sama, yang dilihatnya di belakang panggung pertunjukan. Ia beralasan bahwa dirinya sudah ada di sana sejak tadi untuk mengumpulkan lobak kering. Kedua pria itu memperhatikan tidak ada fluktuasi apapun dan menyimpulkan Lu Su sebagai orang biasa. Mereka menyuruh Lu Su segera masuk ke rumah dan keduanya bergegas pergi. Di dalam rumah, Lu Su ingin memberitahukan sesuatu kepada Lu Xiaoyu. Namun sebelum dia bisa mengatakan apapun, seorang pria jatuh dari atap rumah. Lu Su meminta Lu Xiaoyu tetap tinggal di dalam, sementara dirinya keluar untuk mengecek pria tersebut. Lu Xiaoyu mengabaikan perintah Lu Su dan bersikeras mengikutinya. Lu Su mengamati pria itu sepertinya adalah pelaku kebakaran yang diberitakan. Ia menduga pria tersebut mencoba melarikan diri dari kejaran orang-orang berpakaian hitam yang memburunya. Saat tersadar, pria itu memohon untuk diberikan air. Lu Su mengambil salju dengan tangannya dan menyuruh pria itu untuk memakan salju tersebut untuk mendapatkan air. Pria itu menepisnya dan meminta untuk dibiarkan masuk ke rumah mereka. Lu Su menolak dan sengaja mendorong pria itu beberapa kali ke tanah untuk mendapatkan poin lebih banyak. 能扶我进屋吗？没有水，休息。 Pria tersebut marah dan membakar tangan Lu Su dengan api. Namun Lu Su sama sekali tidak kesakitan dan membiarkan pria itu terus mengulanginya. Pria itu akhirnya menyerah dan berdalih bahwa ia hanya bercanda. Lu Su tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menawarkan diri untuk menelepon ambulan. Tetapi pria itu buru-buru menolak dan memilih pergi. Di kamarnya, Lu Su memunculkan layar dan membeli sesuatu dari sistem. Setelah memakannya, ia mendapatkan kekuatan yang membuatnya dapat dengan mudah mengangkat ranjangnya menggunakan satu tangan. Keesokan harinya di pasar, Lu Su memulai dagangannya dan ditanya mengapa dia datang agak siang. Ia menjelaskan bahwa Lu Xiaoyu masuk angin dan dirinya perlu merawatnya lebih dulu. Dua teman kelas Lu Su melewati dagangannya. Dan meski mereka sempat bertukar pandang, keduanya tidak menyapa Lu Su sama sekali dan pergi begitu saja. Pedagang sebelah Lu Su mempertanyakan hal tersebut. Namun Lu Su tidak mempermasalahkannya karena telah terbiasa diperlakukan seperti itu. Pria itu keberatan karena ia merasa tidak ada yang memalukan dengan menghasilkan uang mengandalkan jerih payah sendiri. Sekelompok murid yang lain kemudian datang hanya untuk mengejek Lu Su. Liu Li mengatakan, jika manajemen kota mengetahui bahwa ada murid yang berjualan, Lu Su akan dibawa dan kelas mereka akan tercemar. Lu Su sengaja memanfaatkan Liu Li dan berhasil mendapatkan cukup banyak poin. Ia mengatakan jika Liu Li ingin nama kelas mereka tetap baik, maka dia harus membeli semua dagangannya agar ia bisa pulang lebih cepat dan tidak tertangkap manajemen kota. Liu Li protes, tetapi akhirnya ia mengeluarkan kartu kredit untuk membayarnya. Cao Qingji yang baru datang tiba-tiba mengeluarkan beberapa lembar uang yang dipinjamkannya kepada Liu Li untuk membayar Lu Su. Liu Li kesal dan mengklaim Lu Su dan Cao Qingji bersekongkol. Di kelas, Lu Su mendengar murid-murid lain membicarakan tentang video orang yang terbangkitkan. Ia tertarik untuk mengecek tentang klarifikasi orang yang terbangkitkan dan menyimpulkan bahwa dirinya berada di kelas F. Seorang murid laki-laki datang dengan panik, memberitahu seseorang yang terbangkitkan bernama Li Qi. Murid kelas 7 yang bertengkar dengan guru dan melukai beberapa orang. Lu Su bergegas ke sana dan diberitahu Ye Lingling bahwa Li Qi menolak untuk diambil darahnya dan tiba-tiba membangkitkan kekuatan saat berdebat dengan ketua kelas. Lu Su pergi ke tempat lain dan terkejut saat sebuah meja dijatuhkan dari atas.
Ia menduga Liki sedang ketakutan atas kekuatan yang tiba-tiba dimilikinya. Lu Su kemudian melihat dua polisi yang baru saja datang bergegas menuju atap. Lu Su segera menyusulnya, membelah kerumunan dan melihat Liki yang mengancam akan menjatuhkan seorang guru. Ia memikirkan cara untuk memanfaatkan situasi tersebut agar bisa mendapatkan banyak poin dari kerumunan. Lu Su maju ke depan, mengatakan bahwa jika Liki menjatuhkan guru tersebut, dia melakukan kejahatan dan tetap akan diproses secara hukum. Seketika itu, Liki tampak bingung dan ketakutan. Para polisi memanfaatkan situasi tersebut dan segera menangkapnya. Kembali ke kelas, Lu Su terkejut saat mendapati petugas yang akan mengambil sampel darah para murid. Ia mencoba kabur, beralasan bahwa perutnya sakit dan harus pergi ke kamar kecil. Namun petugas lain muncul di belakangnya, dan Lu Su tidak bisa melarikan diri. Sesampainya di rumah, Lu Su memeriksa Lu Xiaoyu yang masih demam. Ia teringat dengan buah pemurni sumsum yang dapat memperbaiki akar tulang, dan menduga mungkin bisa menyembuhkan Lu Xiaoyu. Lu Su mencoba mendapatkannya melalui undian, dan setelah mengulangi percobaan beberapa kali, ia akhirnya berhasil mendapatkan buah tersebut. Lu Xiaoyu memakan buah pemurni sumsum dan langsung sembuh seketika. Ia bertanya-tanya apakah Lu Su terbangkitkan dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan buah. Keesokan harinya di kelas, Ye Lingling mengumumkan bahwa Liki kembali ke sekolah. Ia bersama beberapa murid yang lain membicarakan bahwa pihak kota yang membentuk kelas khusus untuk siswa dengan kualifikasi terbangkitkan. Mereka menanyakan murid lain yang terbangkitkan. Namun Liu Li tidak mendapat informasi apapun. Tetapi ia memberitahu satu-satunya murid yang tidak mungkin terbangkitkan adalah Lu Su. Pak Guru kemudian masuk, mengumumkan tentang kelas khusus untuk siswa dengan kualifikasi terbangkitkan. Ia juga memperkenalkan seorang guru bernama Si Fei yang akan bertanggung jawab atas kelas tersebut. Lu Su memperhatikan Si Fei dan terkejut saat mengenali pria itu adalah orang yang dilihatnya pertama kali di belakang panggung pertunjukan. Beberapa nama murid dipanggil dan diminta untuk keluar. Semua orang terkejut ketika mendengar nama Lu Su juga dipanggil. Keesokan harinya seorang murid baru bernama Jiang Suyi diperkenalkan di kelas khusus dan duduk di sebelah Lu Su. Malam harinya, Lu Su dan para murid kelas khusus berkumpul di gedung olahraga untuk mengikuti pelatihan Si Fei. Lu Su mencoba memikirkan alasan kelas khusus dibentuk, dan menduga semua orang akan diminta menandatangani kontrak kerahasiaan. Si Fei kemudian bertanya dan meminta salah satu dari murid menjelaskan tentang paduan kalium dan natrium. Ia menunjuk Lu Su, dan Lu Su memberikan jawaban ngawur demi bisa mendapatkan poin. Si Fei menyuruhnya duduk kembali dan menjelaskan bahwa ketika kalium bersentuhan dengan darah seseorang yang berpotensi untuk melakukan latihan spiritual, akan berubah warna menjadi perak hingga hitam. Semakin gelap warnanya, maka akan semakin tinggi kualifikasinya. Si Fei mengatakan setelah kelas berakhir, dirinya akan mempublikasikan tingkat kualifikasi semua orang di grup kelas khusus. Ia menekankan bahwa tingkat kualifikasi tidak menentukan pencapaian masa depan, dan mereka masih harus berusaha keras. Saat hasil kualifikasi diumumkan, Jiang Suyi dan Liu Li mendapat kualifikasi kelas B. Sementara Lu Su mendapat kualifikasi F sekaligus menjadi peringkat terakhir di kelas khusus. Para murid membicarakan tentang hasil tersebut dan mengolok-olok Lu Su. Meski demikian, Jiang Suyi mencoba menghibur Lu Su, mengingatkan bahwa selama memiliki ketekunan, kualifikasi yang buruk pun bisa membuat pencapaian.
Lu Su tampak tak terpengaruh dan tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang lain tentangnya. Sesampainya di rumah, Lu Su menampilkan layar dan diberitahu bahwa buah pemurni sumsum telah digunakan hingga batas maksimal sehingga tidak akan muncul lagi di sistem gacha. Sebagai gantinya ia mendapat tahu busuk dan diejek oleh Lu Xiaoyu. Lu Su mencoba mengulangi undian beberapa kali. Dan yang didapatkannya hanya bermangkok-mangkok tahu busuk. Saat ia mendapatkan selembar kertas berisikan latihan, kertas tersebut tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke dalam Lu Xiaoyu. Lu Su meminta Lu Xiaoyu tidak khawatir tentang hal yang baru saja terjadi dan bertanya apa yang dirasakannya. Lu Xiaoyu mencoba memejamkan matanya dan mendapati dirinya seperti berada di ruang angkasa. Ia memberitahu Lu Su dengan gembira bahwa dirinya terbangkitkan. Di kamarnya Lu Su memikirkan tentang peta bintang Lu Xiaoyu dan peta bintang miliknya yang berkebalikan. Ia mencoba memikirkan dan bertanya-tanya tentang hubungan kedua peta bintang tersebut. Pagi harinya Lu Su melihat Lu Xiaoyu yang sedang berlatih pedang. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Lu Su pergi lebih dulu untuk memulai dagangannya. Ia memanfaatkan tahu busuk yang didapatkannya dari gacha untuk dijual dan berhasil mendapatkan penghasilan lebih banyak dari biasanya. Setelahnya Lu Su mengumpulkan banyak poin dari orang-orang di sekitarnya dengan memancing emosi negatif mereka. Di kamarnya Lu Su menggunakan poin tersebut untuk membeli suatu buah. Saat memakan buah tersebut, ia dipindahkan ke suatu tempat yang menyerupai ruang angkasa. Lu Su memperhatikan simbol tunas cabang di tangannya yang mengeluarkan cahaya. Ia teringat dengan ajaran yang dijelaskan Xi Fei tentang 7 jiwa. Dan salah satu dari jiwa tersebut adalah anjing mayat. Lu Su menduga bintang nebula lapisan 7 adalah jiwa ketujuhnya. Saat membuka mata, Lu Su kembali ke kamarnya dan mencoba berlatih pedang. Ia mengayunkan pedang tanpa menyentuhkan ke arah lembar-lembar kertas yang melayang. Lu Su menjatuhkan dirinya ke kasur, kelelahan setelah menembus bintang nebula lapisan pertama. Keesokan harinya di sekolah, Lu Su diberitahu Jiang Suyi bahwa malam sebelumnya 3 orang terbangkitkan bekerja sama di Erzhou membobol brankas bank. Liu Li percaya bahwa kelas khusus mereka mampu mengatasi orang-orang tersebut dan mengusulkan untuk membentuk aliansi demi menjaga kota dari para penjahat. Setelahnya, semua murid kelas khusus mengikuti pelajaran Xi Fei. Liu Li maju ke depan, diminta untuk mengosongkan pikiran dan tidak melakukan perlawanan. Lu Su memperhatikan sesuatu di tangan Xi Fei dan diberitahu Jiang Suyi bahwa itu adalah batu spiritual yang merupakan sumber daya untuk berkultivasi. 2 hari lagi, para murid akan diberikan batu spiritual sesuai dengan nilai masing-masing untuk membantu berlatih. Di kamarnya, Lu Su mencoba berlatih dan terkejut ketika menyadari keganasan peta bintangnya. Bahkan latihan yang diberikan Xi Fei sama sekali tidak berguna. Keesokan paginya Lu Su melihat Li Xianyi sedang berlatih pedang. Li Xianyi bertanya, apakah Lu Su tertarik ingin berlatih dengannya? Ia tidak mendengar jawaban apapun dan mendadak kesal ketika menyadari Lu Su rupanya sudah pergi. Kekesalan Li Xianyi berubah menjadi poin yang membuat Lu Su gembira. Di sekolah, Lu Su bertanya bagaimana Jiang Suyi berlatih 2 instrumen dalam 1 kontrak. Jiang Suyi mengatakan dirinya membutuhkan waktu 2 jam sampai dirinya bisa merasakan energi spiritual. Setelahnya energi spiritual berjalan di lautan cakra membentuk arus hangat yang bersirkulasi selama seminggu di tubuh manusia. Jiang Suyi terus menjelaskan lebih jauh. Sementara Lu Su terkesan.
Mengetahui teman semejanya itu ternyata mengetahui banyak hal. Ia menebak Jiang Zuyi mungkin berasal dari keluarga spiritual yang tersembunyi. Di kelas, Lu Su menerima tantangan adu panco Liu Li. Meski Liu Li tampak percaya diri, ia dipermalukan di hadapan para murid lain dan dikalahkan 2 kali oleh Lu Su. Saat istirahat makan siang di kantin, Jiang Zuyi menghampiri Lu Su. Ia mendengar tentang Lu Su yang terbangkitkan setelah melakukan adu panco dengan Liu Li dan menyarankannya melapor kepada si Fei untuk mendapat lebih banyak batu spiritual. Lu Su menanyakan departemen tempat si Fei bekerja dan diberitahu Jiang Zuyi bahwa dia bekerja di departemen jaringan bumi. Di atas jaringan bumi terdapat jaringan surgawi yang merupakan para bos besar. Malam harinya di rumah, Lu Su mendengar suara mencurigakan dari arah luar. Dan saat mengintip dari jendela, ia melihat sekelompok orang mendatangi Li Xianyi. Salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya dengan nama Niting. Lu Su terkejut ketika mendengar Li Xianyi menyambut kedatangan Niting yang disebutnya sebagai anggota dari jaringan surgawi. Niting memberitahu tentang perselisihan yang muncul. Dan baik jaringan bumi maupun jaringan surgawi membutuhkan orang berbakat seperti Li Xianyi. Ia berharap mereka dapat bekerja sama dan ingin menawarkan kursi terakhir pada Li Xianyi. Namun Li Xianyi menolak dan membiarkan Niting pergi. Lu Su mengintip dari jendela dan saat Niting menoleh ke arahnya, ia bergegas menutup korden. Memikirkan hubungan jaringan surgawi dengan Li Xianyi nampaknya cukup bagus. Ia merasa bukan ide yang buruk jika dirinya berlatih pedang dengan Li Xianyi. Di sekolah, Lu Su melihat rekaman video orang terbangkitkan yang melakukan tindak kriminal. Jiang Zuyi menduga mereka setidaknya adalah kelas E. Saat meninggalkan sekolah, Lu Su mendengar murid-murid membicarakan Cao Qingxi yang diklaim sebagai praktisi tercepat dari kelas khusus. Sesampainya di rumah, Lu Su melihat Lu Xiaoyu meminta Li Xianyi mengajarinya mengerjakan PR matematika. Lu Su mengamati karena peta bintang mereka terhubung. Setiap Lu Xiaoyu membuat kesal seseorang, maka dirinya juga akan mendapatkan poin. Li Xianyi kemudian mengambil pemberat dan akan mulai mengajari Lu Su berlatih pedang. Ia meminta Lu Su menggunakan yang paling ringan terlebih dahulu, karena dirinya akan mengajarinya selangkah demi selangkah. Lu Su mengambil salah satu pemberat dan melemparkannya ke udara tanpa kesulitan. Dengan atribut kekuatan yang telah terbangkitkan, beban dengan berat 300 kali pun sama sekali tidak membuatnya kesulitan. Dan cukup mengejutkan Li Xianyi. Lu Su bertanya apakah Li Xianyi memiliki hal yang lain yang bisa diajarkannya. Li Xianyi mengambil selembar kertas, mengalirinya dengan energi pedang, dan menggunakannya untuk membelah tanah. Ia melemparkan pedang kayu dan meminta Lu Su menggunakannya untuk membelah udara. Setelah latihan selesai, Li Xianyi menanyakan pendapat Lu Su orang seperti apa yang dapat menjadi kuat. Lu Su menjawab, dia adalah seseorang yang cukup kuat untuk mengabaikan aturan. Li Xianyi mengatakan, Lu Su hanya membicarakan hasil dan bukan proses. Ia bertanya lagi, jika suatu saat nanti Lu Su berharap memiliki kekuatan yang besar, apakah dia bersedia mengambil tanggung jawab yang lebih besar? Lu Su mengatakan bahwa tanggung jawabnya adalah untuk hidup dengan baik dan merawat Lu Xiaoyu. Li Xianyi mengatakan, jika Lu Su memiliki kekuatan besar, dia tidak hanya dapat merawat Lu Xiaoyu, tetapi juga bisa menggunakannya untuk membantu orang lain. Namun Lu Su mengungkapkan, jika orang lain memberinya tanggung jawab, ia tidak akan menerimanya. Ia meminta maaf karena saat ini dirinya belum berencana untuk memiliki ambisi yang tinggi.
Li Xianyi tidak mempermasalahkan hal tersebut. Percaya bahwa setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Ia memutuskan akan terus mengajarinya, namun dengan satu syarat dan Lu Su menyetujuinya. Keesokan harinya di sekolah, Lu Su mendapat pemberitahuan di sistem. Mengetahui kedatangan seseorang bernama Si Xuanjin dan menduganya merupakan anggota dari jaringan surgawi. Ia buru-buru pulang untuk melihatnya. Lu Su beralasan dirinya pulang untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Ia menyimak obrolan Si Xuanjin dan Li Xianyi yang membicarakan tentang reruntuhan dan kursi terakhir di jaringan surgawi. Sesaat Si Xuanjin pergi, Lu Su menanyakan pria tersebut kepada Li Xianyi. Ia diberitahu di jaringan surgawi, Su Xuanjin adalah orang biasa yang berada di bawah kelas B. Li Xianyi juga berjanji tidak akan memberitahu orang lain tentang latihan pedang Lu Su. Dan mengingat kualifikasinya hanya di kelas F, Lu Su tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Malamnya Lu Su menggunakan paduan kalium yang diberikan Li Xianyi untuk mengetes kualifikasinya. Saat darah diteteskan, larutan tersebut berubah menjadi gelap, yang awalnya merujuk pada kualifikasi A. Namun tiba-tiba larutan tersebut berubah menjadi campuran dari berbagai warna. Lu Su bertanya-tanya apakah ada kualifikasi lain yang lebih tinggi dari kelas A. Saat ditanya oleh Li Xianyi tentang hasil tesnya, ia berbohong dan mengaku dirinya masih masuk di kualifikasi F. Kembali ke kamarnya, Lu Su berhasil menerobos bintang nebula lapisan kedua yang membuatnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Lu Xiaoyu juga menerobos bintang nebula lapisan pertama dan menceritakan tentang lubang hitam yang muncul di peta bintangnya. Dengan kekuatan barunya, Lu Xiaoyu dapat membangkitkan makhluk yang mati menggunakan lubang hitamnya. Ia mencoba membangkitkan seekor semut dan memunculkan burung pipit yang cukup membuat Lu Su terkesan. Malamnya saat makan, acara di TV menampilkan berita tentang 3 kriminal yang terbangkitkan. Tiba-tiba Lu Su merasakan sesuatu dan hendak pergi ke suatu tempat. Ia meminta Lu Xiaoyu tetap di rumah. Namun ia bersikeras untuk ikut dan berjanji tidak akan membuat Lu Su kesulitan. Lu Su setuju dan keduanya berangkat menuju lokasi di mana si Fei dan kelompoknya berhadapan dengan kelas D yang terbangkitkan. Di pertarungan, kelompok si Fei tampak unggul melawan 3 penjahat yang terbangkitkan. 2 rekannya masuk ke kepulan asap untuk menangkap yang terbangkitkan. Namun ternyata itu adalah perangkap dan tiba-tiba ledakan dahsyat terjadi membunuh mereka. Sementara ketiga penjahat tak terluka sedikit pun. Para penjahat memutuskan pergi ketika pasukan polisi datang ke lokasi. Mereka bersembunyi di suatu tempat dan salah satunya mempertimbangkan untuk menyerah demi menyelamatkan nyawa. Namun yang lain percaya karena mereka telah membunuh 2 anggota jubah hitam. Jaringan surgawi tidak akan memberikan ampun begitu saja. Ketiganya kemudian menyusun rencana pelarian menuju Gunung Mang, tempat yang diyakini akan aman. Saat mereka mulai bergerak, si Fei dan kelompoknya menggerebek tempat tersebut. Pertarungan pecah dan serangan demi serangan dilancarkan kedua pihak untuk melumpuhkan satu sama lain. Lu Su memperhatikan pertempuran tersebut, tetapi ketika keberadaannya diketahui, ia diserang dan terlibat pertarungan. Kelompok si Fei ambruk lebih dulu, menyisakan Lu Su yang berhadapan dengan satu penjahat yang masih berdiri. Namun Lu Su mampu mengatasinya dan mengalahkannya tanpa kesulitan.
Sesampainya di rumah, Lu Xiaoyu memeriksa Lu Su. Ia lega melihatnya pulang dengan selamat dan tak terluka sedikit pun. Lu Su mengajak Lu Xiaoyu ikut dengannya untuk mencari tahu sejauh mana kekuatan Lu Xiaoyu dapat digunakan. Ketika keduanya keluar rumah, Li Xianyi menanyakan kemana mereka akan pergi malam-malam. Lu Xiaoyu beralasan bahwa mereka akan pergi ke Jalan Tianfu untuk membeli cemilan. Lu Su menawari Li Xianyi untuk ikut bersama mereka. Namun Li Xianyi menolak dan menyuruh keduanya berhati-hati. Setelah melompat ke atap, Lu Su meminta Lu Xiaoyu menggunakan burung pipitnya untuk menjelajah ke utara sejauh 1 kilometer. Jika menemukan seseorang yang mencurigakan, ia meminta Lu Xiaoyu memberitahunya. Beberapa saat kemudian, Lu Xiaoyu tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Lu Su memintanya tetap di tempat, sementara dirinya pergi ke lokasi lain. Setelah memastikan keamanan tempat tersebut, ia mengirim pesan kepada Lu Xiaoyu untuk datang. Lu Su bertanya apakah Lu Xiaoyu dapat merasakan orang yang baru saja tewas di sekitar sana. Lu Xiaoyu mencoba berkonsentrasi dan mengkonfirmasi bahwa dirinya bisa merasakan mereka. Ia mencoba mewujudkan tetapi gagal karena kekuatannya tidak mencukupi. Setelahnya keduanya pergi ke Jalan Tianfu untuk membeli cemilan. Lu Su meminta Lu Xiaoyu tidak menunjukkan kekuatannya pada siapapun dan merahasiakan apa yang terjadi hari itu. Ia memperhatikan Lu Xiaoyu yang makan dengan lahap dan merasa bersalah. Lu Su berpikir jika dirinya membiarkan Lu Xiaoyu tetap di panti asuhan, dia bisa hidup mudah dan menikmati makanan yang lebih baik. Lu Xiaoyu meletakkan mangkuk makanannya, dan dengan mata berkaca-kaca, ia bertanya apakah Lu Su akan mengembalikannya ke panti asuhan. Lu Su mengatakan bahwa dirinya hanya bercanda. Namun Lu Xiaoyu mulai menangis dan mengatakan dirinya tidak peduli meski tidak bisa makan 3 kali sehari, selama bisa memiliki tempat untuk pulang. Lu Su mengingat semua kenangan di masa lalu dan kesulitan yang dirinya dan Lu Xiaoyu alami. Ia meraih tangan Lu Xiaoyu, berjanji bahwa mereka akan selalu menjadi keluarga. Di tempat lain, para anggota jaringan surgawi mengadakan rapat untuk membahas seorang praktisi kelas C misterius yang muncul di dalam pertarungan kelompok si Fei dengan 3 penjahat yang terbangkitkan kelas D. Dalam rekaman yang ditunjukkan, praktisi kelas C misterius yang disebutkan ternyata adalah Lu Su. Namun karena selubung yang digunakan Lu Su untuk penyamaran, anggota jaringan surgawi tidak bisa mengetahui identitas dan tujuannya. Ni Ting mengatakan, jumlah praktisi kelas C tidak lebih dari 7 orang di seluruh jaringan langit dan bumi. Namun dengan kemunculan praktisi kelas C misterius itu, ia mengklaim hal tersebut sebagai masalah penting. Si Suejin mengamati dari nada bicara dan suara kelas C misterius yang terdengar dalam rekaman. Ia yakin bahwa dia adalah seorang remaja. Bisa menjadi kelas C di usia yang sangat muda. Si Suejin mengklaim orang tersebut akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Lu Xiaoyu mengetuk kamar Lu Su dengan semangat, berniat menunjukkan sesuatu. Saat Lu Su terbangun dari tidurnya dan membuka pintu, ia terkejut melihat sosok hitam pria kelas D yang tewas di pertarungan sebelumnya. Lu Xiaoyu memamerkan dengan bangga keberhasilannya membangkitkan sosok tersebut. Ia memberitahu bahwa dirinya bisa mengendalikan sosok itu sepenuhnya menggunakan pikiran seperti menggerakkan tubuhnya sendiri. Lu Xiaoyu juga bisa mengetahui pikiran pria itu dan menunjukkan bahwa uang yang mereka curi dikubur di puncak bukit pinggiran kota. Karena jumlahnya yang cukup banyak, Lu Xiaoyu ingin mengajak Lu Su mengambilnya. Namun Lu Su tidak setuju mengingat itu adalah uang hasil curian. Dan jika mereka menemukannya, uang tersebut harus diserahkan pada polisi. Selain itu, mereka juga akan kesulitan menjelaskan kepada polisi
mengingat Lu Xiaoyu tidak dapat menunjukkan kekuatannya di depan orang lain. Lu Xiaoyu sedih, berharap Lu Su tidak menjadi orang yang terlalu jujur. Dengan uang tersebut, mereka dapat menggunakannya untuk membeli rumah, dan dirinya juga tidak perlu kembali ke panti asuhan. Lu Su menghapus air mata Lu Xiaoyu, mengatakan bahwa mereka tidak harus membeli rumah dengan cara yang salah. Keesokan harinya di sekolah, Jiang Sui memberitahu Lu Su tentang kabar yang didengarnya, bahwa batu spiritual untuk kelas khusus telah tiba di kota Luo dan akan dibagikan langsung oleh jaringan surgawi. Para murid diminta berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara pelantikan kepala sekolah baru. Saat Li Xiao sebagai kepala sekolah baru memasuki lapangan, Lu Su mengenalinya sebagai kelas B anggota jaringan surgawi. Li Xiao mengeluh karena mereka membuat acara pelantikannya terlalu resmi. Ia teringat dengan uangnya yang ikut terbawa dengan uang perampok oleh polisi, dan berniat pergi untuk mengambilnya. Li Xiao menunjuk salah satu guru untuk menggantikannya memberi sambutan dan berjanji akan mentraktirnya. Namun Yi Fei menegur sikapnya dan menyuruh Li Xiao segera naik ke podium. Setelahnya para murid kelas khusus berkumpul dan diperlihatkan rekaman pertarungan kelompok Yi Fei dengan 3 penjahat yang terbangkitkan. 1 kelas D dan 2 kelas E. Li Xiao memberitahu bahwa ketiganya tewas dan bertanya apakah para murid dapat bertahan jika mereka berhadapan dengan penjahat tersebut. Ia kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai anggota dari jaringan surgawi dan menjelaskan bahwa para murid yang berada di kelas khusus kelak akan bergabung dengannya dan mengemban tanggung jawab sendiri. Li Xiao memberitahu bahwa saat ini dirinya adalah atasan mereka dengan kode name jaringan surgawi kelas B. Ia meminta para murid tidak menyia-nyiakan batu spiritual yang akan dibagikan kepada mereka. Li Xiao melanjutkan dengan mengungkapkan tentang praktisi kelas C misterius yang muncul di pertarungan. Ia mengatakan jika ada dari mereka yang melihatnya, harus segera melaporkannya kepada dirinya atau si Fei. Lu Su memanggil Jiang Sui untuk berbicara dan menanyakan tempat yang bisa menjual batu spiritual. Jiang Sui mengingatkan bahwa batu spiritual yang diberikan jaringan surgawi dilarang diperjualbelikan. Namun meski memahami hal tersebut, Lu Su tetap bersikeras ingin menjualnya. Jiang Sui mengatakan bahwa pasar gelap mungkin akan bersedia membelinya. Ia kemudian menghubungi seseorang dan memberitahu bahwa kenalannya bersedia membeli batu spiritual tersebut. Lu Su sangat senang dan menyerahkan 2 keping batu spiritualnya kepada Jiang Sui. Sore harinya Lu Su pulang dan menunjukkan buku tabungan yang telah dibuatnya kepada Lu Xiaoyu. Ia juga membelikan ponsel untuk Lu Xiaoyu dan memberitahu bahwa rumah yang mereka tempati sudah dibeli dan telah menjadi milik mereka. Lu Xiaoyu tidak dapat menahan tangisannya. Terharu memikirkan mereka akhirnya memiliki rumah. Keesokan harinya, Li Xiao datang ke warung Lu Su untuk membeli tahu busuk yang dijualnya. Begitu mengenali Lu Su adalah murid kelas khusus, Li Xiao berniat untuk membayarnya. Namun seorang pria yang mengenal Lu Su menegur sikap Li Xiao dan memberitahu bahwa Lu Su adalah yatim piatu dan mencari uang demi menghidupi diri dan adiknya. Li Xiao menangis dan terharu dengan perjuangan Lu Su. Ia memberikan uang lebih sebagai bayaran, tetapi Lu Su menolak menerimanya dan memberikan kembalian. Li Xiao tersentuh dengan sikap jujur Lu Su dan mengatakan jika terjadi sesuatu di sekolah, dirinya pasti akan membantu. Sore harinya Lu Su menerima panggilan dan diminta bergegas ke sekolah. Ia mengirim pesan kepada Li Xiao, memberitahu bahwa dirinya akan pulang terlambat dan memintanya untuk mengunci pintu serta tak lupa mengerjakan PR.
Lusu dan murid kelas khusus dalam perjalanan menuju reruntuhan. Dijelaskan bahwa reruntuhan adalah sesuatu yang ditinggalkan peradaban asing di bumi, di mana di dalamnya terdapat obat-obatan, senjata sihir dan mata formasi yang menjadi rebutan para master. Beberapa saat kemudian, rombongan kelas khusus tiba di perkemahan Gunung Beimang. Mereka dikumpulkan sebentar untuk diberi pengarahan sebelum dipersilakan untuk makan dan beristirahat. Di dalam tenda, Liu Li sedang berlatih ketika Lusu datang, sengaja membuatnya kesal agar bisa mendapatkan poin. Ia berusaha mengabaikannya dan mencoba fokus, namun akhirnya gagal. Keesokan paginya, Lusu menggunakan poin yang didapatkannya untuk membeli 9 buah pemurni sumsum. Ia berniat menghubungi Lu Xiaoyu tetapi tidak bisa. Begitu mendapati tidak ada sinyal di tempat tersebut. Setelahnya para murid kelas khusus berkumpul untuk sarapan. Jiang Sunyi bertanya, mengapa semalam Lusu tidak berlatih dan malah pergi ke tenda Liu Li. Lusu tidak menjelaskan alasan apapun, dan malah memberikan jawaban dengan menyindir Liu Li untuk mendapatkan poin. Malam harinya, Lusu datang ke tenda Liu Li, mengganggu latihannya lagi. Liu Li mulai kesal, dan memutuskan pergi dari tenda demi bisa mendapatkan ketenangan dan menjauh dari Lusu. Namun ketika ia mencoba berkonsentrasi, ternyata Lusu mengikutinya dan kembali menghantuinya. Di pagi berikutnya, Lusu mencari tempat tenang dan mencoba untuk berlatih. Setelahnya ia pergi untuk mengantri sarapan dan diberikan giliran oleh murid lain untuk mengambil lebih dulu. Lusu mengajak Jiang Sunyi untuk mengambil makanan. Tetapi Liu Li muncul dan menantangnya bertarung. Si Fei menginterupsi mereka, mengingatkan bahwa semua murid harus akur, karena mungkin saja mereka akan menjadi teman seperjuangan di masa depan. Ia juga melarang mereka bertarung, namun mengizinkan keduanya melakukan adu panco untuk menyelesaikan masalah. Tidak punya pilihan lain, akhirnya Liu Li setuju, dan si Fei akan menjadi wasit untuk mereka. Liu Li tampak percaya diri dan yakin kali ini akan mengalahkan Lusu. Namun ketika adu panco baru dimulai, Lusu langsung mengalahkan Liu Li dalam sekejap. Tertarik ingin mencoba juga, si Fei menantang Lusu adu panco dengannya. Lusu tidak keberatan dan mengalahkan si Fei tanpa kesulitan. Tiba-tiba kabut dari reruntuhan merayap turun menyapu perkemahan. Pengumuman terdengar dari pengeras suara, meminta siapapun berlari menjauhi kabut. Lusu berusaha menjangkau Jian Suyi, namun kabut lebih dulu menyapu mereka. Lusu terbangun dan mendapati dirinya dipindahkan ke suatu tempat. Saat ia memeriksa ke sekeliling, sebuah kapak diterbangkan dan nyaris mengenainya. Sesosok zombie kemudian muncul menyerangnya, dan Lusu berhasil merebut kapak zombie tersebut lalu mengalahkannya. Akan tetapi, gerombolan zombie yang lain menyeruak dari dalam tanah, lalu mengeroyok Lusu. Beruntung ia mampu mengatasi situasi tersebut dan menghabisi semua zombie. Tak lama kemudian beberapa murid yang lain berlari dari kejaran zombie, dan Lusu menolong mereka. Meski sempat kesulitan, Lusu berhasil memenggal kepala zombie tersebut. Ia menolak untuk tinggal bersama mereka, meninggalkan kapak tersebut dan pergi ke arah lain. Lusu bertarung mengalahkan zombie-zombie yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Memperhatikan hari yang akan beranjak gelap, ia terus berlari mencoba menemukan tempat aman untuk bersembunyi. Sebuah suar ditembakkan ke udara, dan saat mengikutinya, Lusu bertemu dengan seorang laki-laki yang ia duga sebagai mata-mata negara asing. Laki-laki itu memperkenalkan dirinya dengan nama Chang Huan Yue dan merupakan murid kelas khusus dari kota Nanyang.
Ia berniat pergi untuk mencari rekan-rekannya, tetapi Lusu memutuskan ikut dengannya. Saat hari mulai gelap, para zombie bermunculan dari dalam tanah, mencoba menangkap keduanya. Chang Huan Yue meminta Lusu meminjamkan pedangnya. Namun Lusu sengaja berpura-pura memberikannya untuk memancing kekesalan Chang Huan Yue dan mendapatkan poin. Setelah berhasil melarikan diri dan pergi ke tempat aman, Lusu memutuskan untuk berlatih dan meminta Chang Huan Yue berjaga. Chang Huan Yue berniat menghabisi Lusu dengan pisaunya. Tetapi sebelum bisa melancarkan rencananya, Lusu menyudahi latihan dan membuat Chang Huan Yue terkejut. Keesokan paginya Lusu beralasan ingin membuang air kecil dan pergi menjauh dari Chang Huan Yue. Ia memunculkan sistem untuk mendapatkan tahu busuk dan mengisi perutnya yang kelaparan. Saat kembali menghampiri Chang Huan Yue dari belakang, ia mendapati laki-laki itu sedang mengawasi tempatnya berada sebelumnya. Lusu menunjukkan tahu busuk yang dibawanya dan mengarang cerita bagaimana dirinya bisa mendapatkan makanan tersebut yang membuat Chang Huan Yue kesal. Chang Huan Yue menyerang Lusu, tetapi ia dikalahkan dengan telak dan menyadari lawannya adalah seorang kelas C. Setelahnya Lusu melanjutkan perjalanan dan menemukan pohon apel yang dihuni kawanan tupai. Ia mengambil beberapa apel yang membuat para tupai kesal dan melemparinya dengan batu. Di tempat lain, Lusu dikepung oleh gerombolan serigala. Ia berusaha berlari dari terkaman mereka dan bergabung dengan murid yang lain. Lusu mengenali kapal yang dibawa salah satu murid dan mengetahui mereka adalah murid-murid yang ditemui sebelumnya. Murid-murid itu membicarakan Lusu yang merupakan kelas F, tetapi heran melihatnya tak terluka sedikit pun. Lusu bertanya, mengapa hanya sedikit dari mereka yang tersisa? Salah satu dari mereka menjelaskan, karena kapal yang ditinggalkan Lusu semua orang bersaing untuk mendapatkannya dan terbunuh oleh zombie yang menyerang. Namun mereka berhasil bertahan selama 3 hari berkat seorang murid yang membawa termos. Karena jika tidak semuanya sudah mati karena kehausan. Lusu kemudian mengeluarkan apel dan sengaja memakannya untuk membuat mereka kesal. Ia mendapatkan banyak poin dari emosi negatif semua orang. Dan setelah merebut kembali kapal yang diberikan sebelumnya, Lusu memutuskan pergi untuk mencari mata formasi. Di perjalanan Lusu bertemu dengan zombie berkuda yang menyerangnya dengan tombak. Ia menangkap tombak zombie tersebut dan merebutnya. Saat kawanan zombie yang lain berdatangan, Lusu memutuskan kabur ke tebing dan berhasil menghindari anak panah yang ditembakkan ke arahnya. Sementara itu, jaringan surgawi dari beberapa murid kelas khusus memperhatikan dari tebing kawanan zombie di kejauhan. Mereka percaya jika menghabisi pimpinannya, zombie tersebut akan kocar-kacir dan dapat dikalahkan dengan mudah. Salah satu zombie yang membawa pedang dianggap sebagai pemimpin kawanan tersebut. Meski seseorang dari mereka merasa aneh, memikirkan pimpinan zombie menonjolkan dirinya dengan jelas dan menduga kemungkinan zombie tersebut kehilangan tombaknya. Serangan tetap diluncurkan. Namun kemudian mereka menyadari bahwa dugaan salah besar dan yang mereka habisi adalah zombie pasukan biasa. Para zombie itu menembakkan anak panah dan mereka bergegas melarikan diri dari serbuan serangan tersebut. Setelah pergi ke tempat aman, mereka melihat Lusu berada di dekat tebing. Sementara kawanan zombie berjalan di bawahnya. Mereka berniat memberikan bantuan, tetapi terkejut ketika melihat bagaimana Lusu beraksi, mencuri tombak salah satu zombie. 对方数量太多，这个学生凶多吉少。Melanjutkan perjalanan, Lusu dikepung dan diserang oleh kawanan zombie. Ia bertarung menggunakan tombaknya dan berhasil menghabisi para zombie.
Tak lama kemudian orang-orang dari jaringan surgawi bersama murid kelas khusus tiba di lokasi pertarungan Lusu sebelumnya. Mereka memperhatikan sisa-sisa pertempuran dan mengetahui bahwa seseorang yang mengalahkan zombie menang telak tanpa terluka sedikit pun. Para murid khusus memperhatikan senjata para zombie yang menghilang dan meyakini bahwa Lusu lah yang bertarung di sana. Sementara itu Lusu menaiki tebing, mencari tempat bersembunyi untuk berlatih. Kembali ke kelompok jaringan bumi, mereka menyergap kawanan zombie dari atas tebing dan berniat menghabisi mereka. Namun sebelum serangan sempat diluncurkan, sebuah tombak melesat dari suatu tempat, menghujam salah satu zombie. Lusu tiba di hadapan para zombie dan bertarung melawan mereka. Saat kelompok jaringan surgawi dan para murid kelas khusus turun ke sana untuk membantu, mereka terkejut melihat semua zombie telah dibereskan. 这个李叔哪来这么多长矛？我的自动提款机。 Lusu mengumpulkan tombak, pedang, dan armor para zombie yang telah dikalahkannya untuk dijual kepada jaringan bumi serta para murid kelas khusus yang berdatangan. Namun karena beberapa di antaranya tidak memiliki uang tunai, ia setuju untuk melakukan barter dengan barang berharga yang dimiliki mereka. Lusu dan kelompok tersebut melanjutkan perjalanan dan beristirahat saat hari beranjak gelap. Ia memperhatikan salah satu anggota jaringan surgawi yang menahan lapar dan haus demi rekannya. Lusu menawari mereka beberapa apel dan membaginya menjadi beberapa potongan agar yang lain juga dapat memulihkan tenaga. Namun ia menolak memberikannya secara cuma-cuma kepada para murid kelas khusus lain yang sempat mengejeknya. Dan baru bersedia memberikannya saat salah satu dari mereka menukar jam mahalnya demi bisa mendapatkan apel. Tiba-tiba mereka dikepung oleh gerombolan makhluk bayangan yang muncul dari kegelapan. Pedang di dalam diri Lusu memaksa untuk keluar. Namun karena tidak bisa menunjukkannya di depan semua orang, ia berusaha keras untuk menahannya. Saat salah satu monster melihat ke arah Lusu, makhluk tersebut mendadak ketakutan dan memutuskan kabur. Beberapa saat kemudian, Lusu dan rombongan tiba di inti reruntuhan. Tidak ingin menyia-nyiakan kerumunan, ia segera membuka dagangannya dan menawarkan senjata kepada semua orang. Seorang murid kelas khusus menghampiri Lusu, memberitahu bahwa guru jaringan surgawi memintanya untuk mengikuti rapat. Zhong Yutang memperkenalkan diri dan mengetahui Lusu serta Cao Qingji adalah murid kelas khusus dari kota Luo yang menonjol. Ia kemudian pedang tajam hati darah dari dalam tubuhnya dan mengirimnya ke dalam inti reruntuhan. Li Yixiao kemudian datang dengan membawa pohon apel. Ia membagikan apel-apel tersebut kepada semua orang dan mengabaikan omelan tupai penghuni pohon. Ketika tupai itu melihat Lusu, ia beralih memarahinya. Namun Lusu menghibur tupai tersebut dan memberikan sebutir apel miliknya. Jiang Suyi yang baru saja tiba berlari ke arah Lusu dengan gembira. Ia dengan bangga memberitahu 4 zombie yang telah dikalahkannya. Namun begitu mengetahui Lusu mengalahkan lebih banyak zombie, Jiang Suyi dengan rendah hati memujinya. Di saat semua orang tertidur, Lusu memperhatikan seorang mata-mata yang berniat menyelinap ke inti reruntuhan untuk mendapatkan mata formasi. Ia membuat kesepakatan 30-70, dan meski awalnya mata-mata itu setuju, dia diam-diam menyerangnya. Lusu sengaja berbicara keras untuk membangunkan semua orang. Mata-mata itu panik dan sebelum ia sempat melarikan diri, Li Yixiao dengan cepat menghabisinya. Keesokan paginya, Lusu dan semua orang turun ke inti reruntuhan. Saat mereka berjalan melalui sebuah tangga batu,
Suara misterius tiba-tiba menyeru dari bawah menerjang semua orang. Setibanya di dasar, mereka menemukan beberapa orang yang telah tewas. Perjalanan dilanjutkan, dan ketika seberkas cahaya terang menyapu mereka, gerombolan makhluk bayangan muncul menyerang. Li Yixiao melancarkan serangan api, membinasakan beberapa dari makhluk tersebut. Si Fei juga mencoba melawan mereka dan memberitahu yang lain bahwa makhluk tersebut tidak terlalu kuat. Sementara semua orang mulai bertarung menghadapi makhluk bayangan, Lu Su diam di tempat tidak melakukan apapun karena makhluk tersebut takut dengan kekuatannya. Saat si Fei hampir diserang dari belakang, Lu Su memutuskan maju dan menyerang makhluk tersebut dengan bersemangat. Sekelompok besar zombie kemudian muncul, dan salah satu yang tampak seperti pimpinannya marah dengan kedatangan mereka. Li Yixiao percaya bahwa tombak yang dibawa pimpinan zombie adalah mata formasi. Setelah berhasil merebutnya, reruntuhan tersebut akan langsung menghilang. Ia menghadapi pimpinan zombie dan berhasil menjatuhkan kudanya. Semua orang bersiap dengan senjata masing-masing dan memulai pertempuran. Lu Su mengalahkan beberapa zombie, tetapi karena terlalu sibuk, ia tidak menyadari zombie lain yang membidiknya dari belakang. Anak panah yang ditembakkan ke arahnya nyaris membunuh Lu Su jika Cao Qingji tidak datang menghalaunya. Cao Qingji melesat cepat, bertarung menghabisi beberapa zombie dalam sekejap. Lu Su memperhatikan bangunan yang sangat besar dan memutuskan meninggalkan pertempuran untuk masuk ke dalam, berharap menemukan harta berharga. Saat Lu Su berdiri di depan sebuah ruangan dengan pintu besar dan bersiap membukanya, Li Yixiao masih bertarung dengan sengit, berusaha mendapatkan tombak pimpinan zombie. Lu Su mendorong pintu dan berjalan memasuki ruangan tersebut. Ia dikepung oleh beberapa patung zombie penjaga. Namun dengan pedang anjing mayatnya, mereka tidak berani melawannya. Lu Su mengambil tombak para penjaga dan melanjutkan penjelajahannya. Kembali ke pertarungan, Li Yixiao berhasil mendapatkan tombak pimpinan zombie. Tetapi ia merasa bingung melihat reruntuhan tidak menghilang, dan zombie tersebut malah berlari pergi. Li Yixiao menyimpulkan bahwa tombak tersebut bukan mata formasi dan bergegas mengejar zombie tersebut. Di dalam reruntuhan, pimpinan zombie marah melihat para patung penjaga telah kehilangan tombak mereka. Saat Li Yixiao datang, ia memerintahkan mereka untuk menghabisinya. Sementara dirinya pergi mencari Lu Su. Di pertarungan semua orang mulai kehabisan stamina dan kewalahan. Kembali ke reruntuhan, Lu Su menemukan sebuah benda dan ketika mengambilnya, pemimpin zombie yang datang marah karena segel sungai gunungnya diambil. Lu Su menyadari bahwa benda tersebut adalah mata formasi. Dan seketika itu pasukan zombie serta reruntuhan tersebut lenyap begitu saja. Semua orang yang hampir putus asa dan bersiap dengan kekalahan selamat dan dikembalikan ke perkemahan. Jiang Shuyi mencari Lu Su, namun tidak dapat menemukannya dimanapun. Ia melaporkannya kepada si Fei, dan semua orang percaya bahwa Lu Su telah tewas. Namun tiba-tiba, semua orang terkejut ketika melihat Lu Su muncul. Jiang Shuyi berlari menghampirinya merasa lega melihat Lu Su baik-baik saja. Setelah menyerahkan tombak yang dibawanya, Lu Su berjalan keluar tenda dan bertemu dengan Lu Xiaoyu yang menunggunya di atas pohon. Lu Xiaoyu berhambur memeluknya, bersyukur Lu Su kembali dengan selamat. Di rumah, Lu Su memberikan 2 apel yang dibawanya dari reruntuhan kepada Lu Xiaoyu. Saat Lu Xiaoyu memakannya dengan lahap, tupai yang ikut bersama Lu Su mulai mengomel. Lu Xiaoyu tidak tahan dengan betapa imutnya tupai tersebut dan menamainya Xiao Xiongsu.
Ia memberinya keripik kentang dan memperhatikan Xiao Xiongsu menyukainya. Lu Xiaoyu mengatakan jika Xiao Xiongsu menurut dengannya, ia akan memberinya makan keripik kentang setiap hari. Di kamar, Lu Su mengeluarkan segel sungai gunung dan mengetahui bahwa benda tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan energi spiritual dan menjadi ruang penyimpanan senjata. Kemudian di dalamnya juga terdapat gerbang besar. Dan saat mencoba mengintip ke dalam, Lu Su melihat reruntuhan yang tersegel di dalamnya. Lu Xiaoyu memanggil-manggil Lu Su dengan panik. Dan saat Lu Su membuka mata, ia langsung memeluknya dengan lega. Lu Xiaoyu khawatir Lu Su akan meninggalkannya sendirian lagi. Lu Su menepisnya dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi kemana-mana. Ia menunjukkan benda berharga yang didapatnya selama berada di reruntuhan dan akan mengajak Lu Xiaoyu makan enak. Keesokan malamnya, Lu Su dan Lu Xiaoyu pergi menonton kembang api. Ia kemudian mengajak Lu Xiaoyu pulang untuk menonton acara TV baru mereka. Dan season 1 pun berakhir di sini. Kesimpulannya, Donghua ini menceritakan kisah Lu Su yang awalnya memiliki tubuh lemah dan harus berjualan untuk menghidupi dirinya dan Lu Xiaoyu. Kehidupan Lu Su segera berubah ketika dia mengalami kecelakaan dan menjadi yang terbangkitkan. Ceritanya Spermic Great Lord ini terbilang seru dan asik untuk buat diikuti. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Sekian, terima kasih.